Seorang anak laki-laki menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk coba membuat rumput laut yang lezat. Ia bahkan sampai membakar lengannya. Namun, berapa kali pun cara yang ia coba, hasilnya selalu pahit dan keras. Ia menggoreng semua dari 10 kotak rumput laut, tapi tak satu pun yang berhasil memberi rasa yang diinginkan. Saat itu, uangnya sudah habis. Ketika ia nyaris menyerah, ia menemukan satu bungkus terakhir di lantai. Dengan harapan terakhirnya, ia mencoba lagi. Kali ini tampilannya berbeda. Ia cepat-cepat mencicipinya. Teksturnya renyah dan rasanya enak. Itu adalah rumput laut paling enak yang pernah ia makan. Setelah gagal lebih dari 100 kali, ia akhirnya menemukan rahasianya. Rumput laut harus direndam air terlebih dahulu. Pada akhirnya, ia kembali mempunyai harapan agar bisa menyelamatkan keluarganya. Sebulan sebelumnya, pengadilan telah menyita rumah mereka. Saat itulah ia tahu bahwa orang tuanya mempunyai hutang 40 juta di bank. Demi menghindari utang, kedua orang tuanya melarikan diri ke luar negeri. Anak itu pun memutuskan untuk menanggung beban sendiri. Setelah berhasil membuat rumput laut yang lezat, ia mengenakan jas milik ayahnya dan pergi ke kantor pusat toko swalayan untuk menawarkan produknya. Namun manajer langsung kehilangan minat saat melihat kemasannya. Gaya dan ukurannya tidak sesuai standar. Pertemuan pertama pun gagal. Ia pulang dengan perasaan kecewa. Demi memenuhi permintaan toko, ia menyewa jasa desain dan memperbarui kemasan. Lalu ia kembali ke kantor pusat, tetapi petugas resepsionis mengatakan bahwa manajer sedang rapat. Ia menunggu berjam-jam, namun manajer tak kunjung keluar. Akhirnya, ia menyerahkan satu kotak penuh rumput laut pada staf dan pergi tanpa sepatah kata. Tak lama setelah ia pergi, dua karyawan mencoba mencicipi rumput laut itu. Rasanya begitu enak sampai mereka tak bisa berhenti makan. Dengan cepat, seluruh kantor membicarakannya. Manajer pun langsung menghubungi anak itu dan setuju untuk bekerja sama. Tapi ada satu syarat, dalam sebulan akan ada inspeksi ke pabrik. Anak itu langsung terdiam ketika mendengar kata pabrik. Ia tak punya uang untuk membangunnya. Putus asa, ia pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Tapi permohonannya ditolak karena usianya baru 19 tahun. Dengan pilihan terbatas, ia membobol rumahnya yang telah disegel bank dan memakai sisa uang terakhir untuk menyewa pekerja. Tak lama pabrik rumput laut mulai beroperasi. Hari inspeksi pun tiba, tapi karena pembangunannya terburu-buru, pabrik itu masih penuh masalah. Para pekerja tidak mengenakan sarung tangan atau masker. Bahkan ada lalat di dalamnya. Manajer hanya berkata bahwa mereka akan berdiskusi kembali. Sebelum pergi, pamannya memberinya amplop merah dan menyuruhnya menyuap inspektur. Tapi anak itu menolak. Ia tahu, tidak ada jalan pintas dalam hidup. Jika ada masalah, maka harus diperbaiki. Akhirnya, semua pekerja mulai memakai masker dan sarung tangan. Masalah keamanan pangan pun teratasi. Suatu hari, perusahaan mengirim faks, namun baris terakhir terlalu samar untuk dibaca. Anak itu bergegas keluar dan menyorotinya dengan cahaya matahari. Perlahan, dua kata muncul, lolos. Anak itu akhirnya berhasil. Di hari pengiriman, ia memeluk pamannya dengan penuh sukacita. Setelah semuanya selesai, ia menelepon ayahnya sambil menangis. Ia berkata bahwa kini mereka sudah bisa pulang ke rumah. Seorang anak laki-laki menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk